Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Lukita Siswadi dari Prodi Akuntansi, Akuntansi Pagi 2019 semester 3. Di sini saya akan membahas tentang asumsi klasik, heterokedastisitas, dan regresi data sekunder. Nah, di sini saya akan membahas tentang heterokedastisitas. Tujuannya itu untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ghazali, ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas melihat grafik plot ZPRED dan SRESID, uji Park, uji Glaser, dan uji White. Uji heterokedastisitas dengan grafik plot ZPRED dan SRSID. Grafik scatterplot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRSID. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRSID dan ZPRED yang telah diprediksi. Nah, di sini untuk box title-nya, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang Anda membentuk pola tertentu yang teratur, gelombang melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, di sini kita akan buka datanya dulu. Nah, di sini saya udah ada data-datanya. Sekarang kita bisa mulai pengujiannya. Caranya analyze, regression, lalu kita klik linear. Untuk yang dependen kita masukin yang keuntungan, untuk yang independen itu adalah aset dan harga saham. Lalu untuk statistiknya dua ini aja, estimates dan model fits. Untuk yang plots, untuk yang Y itu SRSID, dan untuk yang X itu ZPRED. Nah, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Yang kita lihat di sini adalah grafik scatter plotnya. Nah, di sini udah ada grafik scatter plotnya. Di sini itu tidak bergelombang, yang berarti tidak ada pola yang jelas, yang berarti jawabannya itu tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, uji heterokedastisitas dengan uji Park menurut Ghazali. Uji Park mengemukakan metode bahwa varians S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heterokedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Nih, di sini jika nilai probabilitasnya itu lebih besar 5%, maka dikatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Jika nilai probabilitasnya kurang dari 5%, maka dikatakan terjadi gejala heterokedastisitas. Nah, sekarang kita buka lagi SPSS-nya. Nah, kita akan di sini kan udah ada data yang residual yang satu. Nah, kita akan membuat data residual yang kedua. Caranya itu buat datanya itu transform, lalu kita compute variabel res2, kita tulis. Nah, di sini untuk function groupnya adalah all, lalu untuk yang function special variabelnya itu adalah ABS. Lalu kita ingin checklist standarnya kita masukin ke dalam sini, lalu kita klik OK. Nah, di sini data res 1-nya akan keluar, res 2 ya. Lalu sekarang kita akan melakukan transform lagi dan compute variable untuk mencari data yang ln. Caranya itu kita tinggal tambahin di sini ln. Lalu untuk yang function ininya kita ganti menjadi ln. Lalu kita ingin, lalu kita masukin data yang res 2 ya. Lalu kita klik OK. Nanti datanya di sini akan keluar lagi. Nah, lalu di sini
kita bisa mulai pengujiannya. Caranya kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Untuk yang dependennya kita ubah dulu jadi yang ln-res 2. Lalu untuk yang plots itu masih sama ya. Dan untuk yang save di sini juga kalau kita kosongin aja. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita lihat di output yang coefficients-nya aja tuh di table coefficient. Di sini kita lihat untuk yang aset itu signifikannya itu adalah 0,498 yang berarti lebih besar daripada 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Di sini juga sama harga saham 0,887 itu berarti lebih besar daripada 0,05 yang berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas yang berarti pengujiannya sudah selesai. Lalu saya akan membaca slide ke-7. Nah, di sini untuk yang uji heteroskedastisitas dengan uji Glaser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT absurd. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikan di atas tingkat percayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Dan di sini yang kita buka itu adalah SPSS lagi. Lalu kita memulai lagi transform lalu compute variable. Untuk target variabelnya kita ubah menjadi ABS res 1. Lalu untuk yang numeric expression-nya untuk function groupnya all ya, dan yang ininya function and special variable-nya itu adalah ABS. Balik lagi yang ke tadi. Lalu masukin data yang unstandardized. Lalu di sini kita klik OK. Nanti datanya akan keluar. Nah, di sini udah ada nilainya. Sekarang kita bisa memulai pengujiannya, analyze, regression, linear seperti biasa. Nah, di sini untuk dependennya kita masukin yang ABS res 1. Nah, di sini semuanya sama. Lalu kita klik OK, lalu kita lihat di bagian table coefficients-nya lagi. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Untuk table coefficient-nya di sini itu untuk aset itu 0,491 dan untuk harga saham 0,880 yang berarti di table ini kita bisa membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu kita bisa buka PPT-nya lagi. Pengertian regresi. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Untuk tujuannya, hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Bentuk umum persamaan regresinya ini adalah rumusnya. Ini dan itu berikut rumusnya dan penjelasannya. Lalu menurut Ghazali, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Koefisien determinasi R2. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi berkisar 0 kurang lebih dari R2 kurang lebih 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan penggunaan koefisien determinasi R2 dalam SPSS itu diambil melalui nilai AJS R2. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. AJS R2 digunakan karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel independen.
Lalu di sini kita bisa melakukan pengujiannya lagi. Caranya itu adalah analyze regression, lalu kita klik linear lagi. Lalu untuk dependent kita ubah menjadi yang keuntungan, ya. Dan independennya tetap. Lalu untuk yang plots di sini tadi kan kita masukin data, di sini kita kosongin dulu. Lalu kita klik continue. Untuk yang save kita kosongin. Nah, udah, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Lalu yang kita buka di sini adalah output model summary. Di sini dari output model summary kita lihat nilai R-square-nya itu adalah 0,965. Yang berarti di sini berarti karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel independen. Jawabannya itu. Lalu di sini ada uji F. Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari tabel ANOVA dalam SPSS. Kriterianya F hitung itu lebih besar daripada F table atau nilai probabilitas signifikasi kurang dari 0,05. Sekarang kita buka tabel ANOVA-nya. Nih, di sini udah ada tabel ANOVA-nya. Di sini kita lihat F hitungnya itu 96,681 dan sig-nya itu 0,0000, yang berarti itu lebih kecil daripada 0,05, yang berarti variabel independen itu dalam prediksi keuntungan. Lalu kita buka lagi PPT-nya. Di sini juga ada uji T. Selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama variabel bebas, menjelaskan variabel terikat juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk mengujian ini digunakan uji T. Kriterianya adalah T hitung itu lebih besar daripada T table atau nilai probabilitas signifikasinya kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Lalu terakhir dalam analisis regresi adalah uji asumsi pokok sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak biasa. Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Ini kan kemarin udah kita lakukan ya pengujiannya. Nah, jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi itu akan blue atau best linear unbiased estimator. Lalu sekarang kita buka lagi tabel coefficient. Nah, di sini kita lihat di tabel coefficient-nya, di situ itu adalah T hitungnya, ya kan? Di aset unstandardized coefficients betanya, di sini kita lihat nilai asetnya itu 0,008. Lalu kita lihat T hitungnya itu 5,104 dan signifikasinya itu adalah 0,001, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Di sini ada nilai T hitung saham 5,955 dan nilai signifikasinya juga sama 0,001, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Yang di sini kita sebut datanya itu adalah positif karena tidak ada minusnya. Maka periode keuntungan itu dipengaruhi aset dan harga saham, dan bisa disimpulkan positif, datanya itu positif pada periode keuntungan, yang berarti pengujiannya itu sudah selesai dan sudah jelas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.